Selama-lamanya Tuhanlah yang kami sembah. Selama-lamanya Yesus yang kami tinggikan, Yesus yang ada di hati kami. Kami bersyukur sebab kami boleh memulai hari ini bersama dengan-Mu. Betul masih ada badai dalam kehidupan kami, tapi ketika kami menyembah Tuhan, disinilah kami mendapatkan kekuatan. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menolong kami ya Allah, sebab Engkaulah yang menyertai setiap langkah hidup kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada penghiburan Tuhan, bahkan ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami mulai hari ini bersama dengan hadirat-Mu. Dan kami percaya orang yang diam di hadirat Tuhan akan lihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Orang yang diam di kaki Tuhan memulai hari bersama dengan-Mu, maka kami akan melihat pembelaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Bapa, kami bersyukur hari ini kami akan kembali belajar merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus arahkan kami, Roh Kudus tuntun kami, sehingga kami dibekali secara khusus dalam sepanjang minggu berjalan ini. Kami dipersiapkan untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2022 yang kami tidak tahu ada apa di tahun tersebut. Tapi kami percaya satu hal, selama Tuhan menyertai kami, selama Tuhan memegang kami, selama Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka kami akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bapak sampaikan sesuatu bagi kami, umat yang olehnya anugerah Tuhan percayakan untuk hamba layani dalam ibadah doa pagi di rumah mereka masing-masing. Biar kuasa-Mu, lawatanmu, jamahan-Mu melawat setiap kami, sehingga pagi hari ini bukan sekedar ibadah doa pagi yang kami jalani di sepanjang hari ini, tapi pagi ini menjadi pagi berkat. Pagi ini menjadi pagi di mana kami mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kita boleh kembali bertemu sekalipun melalui siaran online sudah dikasih dalam Tuhan, ibadah online. Tapi saya percaya kita tetap bersatu hati untuk datang memuji-muji Allah kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus, sebab Dialah pertolongan kita, Dialah pembela kita, dan Dialah penyelamat hidup kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya masih membahas tentang 5 hal yang harus kita pegang dalam hidup kita, yang akan menjadi pedoman kita memasuki tahun yang baru. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saya rindu memberikan pedoman buat setiap umat Tuhan dalam kita memasuki tahun 2022. Dan 2 hal saya sudah bagikan dari hari Senin, hari Selasa saya sudah bagikan. Dan setiap hal yang saya bagikan, saya sudah bagikan juga di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Jadi Bapak Ibu bisa belajar kembali, Bapak Ibu bisa melihatnya kembali, sehingga akhirnya kita terus dikuatkan, kita terus diarahkan, kita terus dituntun dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Dan hari ini dalam bahasan yang ketiga, ya, saya sudah bagikan, saya sedikit review buat setiap umat Tuhan. Yang pertama saya sudah bagikan, ingatlah selalu kebaikan Tuhan, ingatlah selalu kasih setia Tuhan, ingatlah selalu kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita pegang. Yang pertama untuk kita memasuki tahun 2022. Jadi jangan ingat-ingat masa lalu kita yang penuh dengan kesukaran. Jangan ingat-ingat orang yang berbuat dosa kepada kita. Jangan ingat-ingat orang yang nyakitin hati kita. Buat apa kita ingat-ingat sesuatu yang gak berharga? Ingatlah sesuatu akan kebaikan Tuhan. Ingatlah bagaimana Tuhan sudah membela kita, bagaimana Tuhan sudah memberikan pertolongan dalam hidup kita, sehingga kita ada di hari-hari terakhir meninggalkan tahun 2021. Ingat selalu kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi pergumulan di tahun 2022, kita tahu Allah yang menyertai kita di tahun 2021, Allah yang menolong dan membela kita, Allah yang membukakan pintu-pintu tertutup, Allah yang sama yang akan menyertai, menolong dan membela kita di tahun 2022. Ini yang menjadi kepastian iman kita. Nah, ini saya sudah bagikan
di hari Senin kemarin dan hari Selasa kemarin saya sudah bagikan juga apa yang harus kita pegang. Tetaplah hidup dalam iman. Sama-sama bilang sama saya harus tetap beriman. Kita adalah orang-orang yang hidup bukan karena melihat. Maka Rasul Paulus jelas katakan, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Kenapa? Karena seringkali yang kita lihat membuat kita takut. Seringkali yang kita lihat membuat kita khawatir. Seringkali yang kita lihat membuat kita cemas. Seringkali yang kita lihat membuat kita down. Itu sebabnya jangan selalu terfokus dengan apa yang kau lihat, sehingga akhirnya kita mulai tenggelam dalam masalah kita, saudara. Dan lama-kelamaan kita akan mulai kehilangan iman. Udah buat apa lagi saya berdoa lah pendeta, habis rumah tangga saya nggak bisa dipulihkan sampai sekarang. Buat apa lagi saya berdoa, usaha saya sampai sekarang masih bergoncang, belum ada pertolongan Tuhan. Karena kehilangan iman, kehilangan pengharapan, akhirnya kau akan kehilangan Tuhan. Kenapa? Karena kita mundur dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dalam kita memasuki tahun 2022, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun tersebut. Tapi satu hal yang kita pegang, iman kita nggak boleh goyah. Iman kita nggak boleh pudar. Kita harus hidup dalam iman. Kita harus tetap tinggal dalam kepercayaan kita kepada Kristus. Dan Alkitab katakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran terhadap firman Kristus. Makanya setiap pagi saya bagikan renungan singkat dalam program Bible and Coffee di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru, agar kita umat Tuhan semakin tertanam dalam firman Tuhan. Jangan fokus terhadap masalahmu. Jangan fokus terhadap pergumulanmu. Jangan fokus terhadap orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidupmu. Fokuslah akan janji Tuhan. Karena janji Tuhan yang tidak akan tidak digenapi dalam kehidupan kita. Semua yang Tuhan janjikan, semua yang Tuhan firmankan, itu yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita masuk dalam bahasan yang ketiga dalam kita mempersiapkan tahun yang baru. Di tahun 2022, apa yang harus kita pegang, apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga yang saya bahas hari ini adalah pergunakan waktu yang ada. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus menggunakan waktu yang ada. Amin. Karena waktu tidak bisa diulang kembali. Setiap orang mendapatkan porsi yang sama dalam diberikan waktu oleh Tuhan, 24 jam. Kitalah yang memutuskan dalam 24 jam ini apa yang mau kita buat. Dan kita sudah mengambil langkah yang tepat. Kalau pagi hari ini kau memulai hari bersama dengan Tuhan, melalui pujian, penyembahan, firman Tuhan dan doa, engkau sudah memulai hari dengan waktu yang tepat. Kenapa? Karena kita memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan dan tergenapi firman Tuhan. Orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, kepadanya akan ditambahkan segala yang baik. Kita nggak pernah tahu, jangankan tahun depan, hari ini kita akan melewati apa, kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita tahu, selama saya memulai hari ini bersama dengan Tuhan, selama saya memulai sesuatu bersama dengan Tuhan, maka Tuhan berjalan di depan saya. Sama seperti bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan melalui tiang awan dan tiang apinya. Ketika mereka berjalan di padang gurun, maka hidup kita pun dipimpin oleh Tuhan. Apa yang terjadi kalau hidup dipimpin oleh Tuhan? Maka Tuhan akan mengarahkan kita dalam rancangan dan rencananya yang ajaib. Haleluya. Dan hari ini yang saya bahas, pergunakanlah waktu yang ada. Setiap hari kita harus tahu apa yang akan kita buat. Investasikan waktumu untuk perkara-perkara yang dahsyat. Jangan lakukan hal-hal yang membuang-buang waktu, yang menyia-nyiakan waktu. Karena waktu ini akan terus berputar. Dan tanpa sadar, saudara dikasih dalam Tuhan, usia kita pun semakin bertambah. Makanya di dalam Efesus pasal 5, ayat sama-sama kitab kita. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dan ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 15 dan ayat 16. Firman Tuhan bilang apa? Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi kita hidup harus memperhatikan seperti apa cara saya hidup. Apakah dalam hidup saya ini saya sudah memuliakan nama Tuhan? Apakah dalam hidup saya ini saya hanya mementingkan diri sendiri saya? Saya hidup egois. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang keras kepala, gak mau diatur, gak mau diarahkan, gak mau diingatin, gak mau ditegur. Orang bebal kita katakan. Tapi bertindaklah bijaksana, bertindaklah arif. Ayat selanjutnya, ayat 16 dikatakan apa? Dan ya, ini dia yang harus kita lakukan. Pergunakanlah waktu yang ada. Setiap orang mendapatkan waktu yang sama, 24 jam. Kita mau gunakan apa 24 jam ini? Apa yang akan kita kerjakan selama 24 jam ini? Pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah apa saudara? Jahat. Karena hari-hari di mana saudara dan saya tinggal di dunia ini jahat. Alkitab jelas katakan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dan kalau kita tidak tinggal dalam hadirat Tuhan, kalau kita tidak melekat kepada firman Tuhan, maka kita akan jadi sama, kita akan jadi serupa dengan dunia ini. Sehingga akhirnya hidup kita bergantung kepada apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan orang-orang dunia. Bangun sesuka-sukanya, bangun pagi gak berdoa, langsung pegang handphone. Bangun pagi gak memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, langsung cari makan. Iya kan? Ya ternyata kan, tapi manusia perlu makan, betul. Tapi cari dulu firman, karena Tuhan yang memberi saudara dan saya makan. Kita hidup karena pemeliharaan Tuhan, saudara. Amin. Karena itu carilah Tuhan dulu, karena Tuhan yang memberi kita hidup. Tuhan yang kasih kita hidup. Tuhan yang kasih kita pemeliharaan. Tuhan yang kasih kita pertolongan. Betul, engkau pintar, engkau punya koneksi banyak, tapi kalau Tuhan gak buka jalan, selesai hidup kita, saudara. Jangan andalkan kekuatan, sebab kekuatan kita terbatas. Kalau kita mau jujur, kita sudah ada di hari-hari terakhir, lebih tepatnya tanggal 29, berarti tinggal 2 hari lagi, 30-31. Kita akan menyelesaikan tahun 2021. Kalau kita mau jujur, kita melalui masa-masa 2021 ini tidak mudah. Lebih-lebih ketika di bulan-bulan apa tuh, Juni, Juli, Agustus, yang kita kenal sebagai peristiwa Delta, saudara. Bagaimana orang menyimpan dan membeli oksigen tabung dengan harga yang mahal. Di situ kita belajar satu hal, bahwa nafas itu mahal, saudara. Oksigen itu mahal. Dan kita diberikan oksigen atau nafas itu, kalau kita mau jujur, kita free. Kita pagi masih bisa bernafas, bahkan tidur pun kita masih bisa bernafas. Bersyukur kepada Tuhan. Ini karena pertolongan Tuhan, bukan karena apa yang saya buat. Ini karena pembelaan Tuhan, bukan karena apa yang saya sudah kerjakan. Sehingga akhirnya hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Setiap hari kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih, karena hari ini Kau masih berikan aku kekuatan untuk bisa bangun, bisa bangkit dari tempat tidur. Dengan cara apa? Pergunakan waktu yang ada. Apa yang sudah kita buat selama ini? 2021 sudah lewat, hampir-hampir lewat, dan kita akan memasuki tahun 2022. Dan hal yang sama akan terjadi. 2022 juga akan lewat. Masuk 2023 akan lewat. Apa yang udah kita buat? Apa yang udah kita bisa gunakan? Waktu yang ada untuk semua yang kita kerjakan hari-hari ini. Karena akan datang di mana Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap kita. Apa yang sudah engkau buat, apa yang sudah engkau lakukan di waktu-waktu yang aku sudah berikan kepada. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan sampai. Bahkan saya berdoa, umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani dalam ibadah doa pagi ini,
agar hidup tetap kuat dan tetap setia mengiring Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi, itu bukan akhir dari segala-galanya. Masih ada nanti siang, masih ada nanti sore, masih ada nanti malam, masih ada besok, masih ada lusa. Berarti kita percaya selalu ada kesempatan untuk kita bisa melihat mujizat yang Allah buat dalam hidup kita. Jangan menyerah. Karena itu gunakan waktu-waktu yang ada ini untuk lakukan apa yang baik, apa yang membangun, apa yang berguna. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Karena hidup ini adalah kesempatan. Amin. Kesempatan untuk kita melakukan banyak hal untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa, kita diselamatkan agar Tuhan mau memakai hidup kita. Kita diselamatkan agar Tuhan pakai hidup saudara dan saya untuk memuliakan namanya. Coba lihat Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ini adalah perkataan Musa. Mazmur 90 ayat 12, Musa bilang begini saudara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kalau ada orang yang menyadari hari-hari yang dia lewati, dia jalani adalah kepercayaan yang Tuhan berikan, maka orang tersebut akan bertindak bijaksana. Makanya yang Musa minta gak banyak. Yang Musa minta, berikanlah kami hati supaya kami bisa bertindak bijaksana dengan apa yang Tuhan berikan dalam keseharian kami. Karena hari-hari yang kita lalui akan begitu cepat, saudara, begitu cepat. Ini kita mulai ibadah doa pagi nih, gak lama udah siang, bentar lagi sore, habislah satu hari ini. Masuk tanggal 30, habis lagi tanggal 30, masuk tanggal 31. Cepat. Jangan sampai kita terlena sehingga akhirnya kita menunda-nunda apa yang Tuhan mau untuk kita buat, untuk kita kerjakan. Ya nantilah dimulai tahun depan. Bukankah tahun kemarin kita bilang juga akan mulai tahun ini? Ada orang ditanya, apa harapanmu di tahun depan? Ya kan, kalau akhir-akhir tahun kan pertanyaannya itu kan saudara. Apa yang kau harapkan di tahun yang depan? Di tahun ke depan, di tahun depan gitu. Apa yang kau harapkan? Orang ini sederhana cuma bilang, ya saya berharap tahun depan akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sekarang. Setelah saya pikir-pikir, kalau ada orang yang berkata seperti itu, ya saya berharap tahun depan akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun ini. Saya cuma punya satu pertanyaan. Apakah engkau sudah buat yang lebih baik untuk engkau dapatkan lebih baik untuk apa yang kau impikan di tahun depan? Karena pada dasarnya kalau engkau mau mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari tahun kemarin, maka engkau harus buat sesuatu yang lebih baik dari tahun yang kemarin engkau buat. Jangan pernah mimpi engkau dapatkan sesuatu yang lebih kalau engkau tidak pernah membayar lebih. Jangan pernah mimpi engkau dapatkan sesuatu yang lebih baik kalau engkau gak pernah berubah lebih baik dari apa yang engkau pernah belum buat sebelumnya. Iya dong. Kan ada orang ditanya seperti itu. Ya saya berharap tahun depan saya lebih baik, tapi dia tetap melakukan apa yang sebelumnya di tahun kemarin dia lakukan. Dia tetap hidup asal-asalan, dia tetap hidup egois, gak mau susah, gak mau berjuang. Terus lu berharap tahun depan lebih baik. Bangun bos, engkau sedang tertidur, engkau sedang bermimpi. Kalau engkau berharap mendapatkan sesuatu yang lebih baik di tahun depan, do something. Lakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan di tahun kemarin. Engkau mendapatkan apa yang kau bayar. Engkau mendapatkan sesuatu apa yang kau bayar, apa yang kau tabur. Saya berdoa biar setiap kita yang memiliki pengharapan agar tahun depan menjadi tahun yang lebih baik, mulai melakukan sesuatu yang lebih baik yang belum pernah engkau lakukan kemarin. Sehingga engkau dapati sesuatu yang sebelumnya engkau belum pernah dapati. Coba lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 5 dan ayat 6. Masih dalam perkataan Musa.
Mazmur 90 ayat 5 dan ayat 6 bilang begini. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sedemikian cepatnya waktu berlalu, sampai akhirnya Musa berkata seperti itu. Pagi bertumbuh, berkembang, sore atau siang sudah lisut dan layu. Seperti itulah kehidupan manusia, cepat berlalunya. Itu sebabnya yang kita harus pikirkan adalah saya harus buat sesuatu sebelum saya selesai menghabiskan masa hidup saya di dunia ini. Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena hidup ini singkat, maka pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Karena hidup ini singkat, maka pergunakan setiap waktu. Karena waktu adalah kepercayaan. Sama-sama bilang sama saya, waktu adalah percayaan. Waktu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan buat setiap orang. Dan itulah yang nanti kita akan bertanggungjawabkan apa yang sudah engkau buat dengan waktu 24 jam setiap hari yang saya sudah berikan kepadamu. Apakah engkau akan menghabiskan waktumu dengan senang-senang, dengan menghabiskan waktumu dengan foya-foya, menghabiskan waktumu dengan pesta pora? Jangan pernah lupa kenapa Yesus mengumpamakan ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. 10-10-nya ini sama-sama sedang menantikan pengantin pria, tapi dipisah 2 dalam perumpamaan ini. Ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Perbedaannya cuma satu, yang bodoh tidak berjaga-jaga, tapi si bijaksana ini selalu berjaga-jaga dengan mempersiapkan segala sesuatu. Berjaga-jagalah, karena kita tidak pernah tahu kapan sang mempelai pria itu datang. Dengan demikian kita menyadari saya harus tetap hidup bijaksana, karena waktu yang dipercayakan dalam kehidupan kita nggak pernah tahu sampai kapan. Karena waktu ini adalah kesempatan untuk kita melakukan segala sesuatu yang baik, yang membangun, yang berguna bagi banyak orang. Maka jangan sia-siakan waktu yang ada. Nah, saya pelajari dalam mempergunakan waktu yang ada. Yang pertama, dengar baik saudara, jangan lagi bermain-main dengan dosa. Stop bermain-main dengan dosa. Stop jatuh bangun dalam dosa. Karena ada orang-orang yang berkata, ya udahlah saya bertobatnya besok aja. Saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Buat engkau yang berkata bertobat besok, besok belum tentu ada, saudaraku. Karena besok adalah misteri. Besok belum tentu ada. Yang harus kita kerjakan adalah today, adalah hari ini. Hari ini adalah hari yang harus kita kerjakan. Hari ini adalah hari yang dipercayakan kepada Tuhan, karena besok adalah milik Tuhan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok. Tapi apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita dapat adalah di hari ini. Karena itu kalau engkau mau bertobatlah hari ini, jangan tunggu besok, karena belum tentu kita besok ada. Makanya kenapa saudara bisa lihat kan di warung-warung makan, kalau saudara lagi naik angkot, hari ini bayar, besok gratis. Kenapa? Besok engkau datang ke toko makan itu, tempat makan itu, besok engkau naik angkot lagi bilang, Pak besok katanya gratis kan? Ya besok. Kalau hari ini, ya hari ini bayar. Kenapa hari ini bayar, besok gratis? Karena besok gak pernah ada. Yang namanya besok itu gak pernah ada. Yang ada itu apa? Hari ini. Jadi apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan hari ini, karena besok belum tentu ada. Kalau engkau yang mau bertobat, jangan tunggu besok, karena besok belum tentu ada. Engkau mau yang hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan tunggu besok, karena besok belum tentu ada. Engkau yang mau mengasihi istrimu, engkau yang mau mengasihi suamimu, belajar untuk mengasihi hari ini, jangan tunggu besok. Besok aja lah pendeta, ya besok belum tentu ada, saudara. Belajar bisa lakukan apa yang kau lakukan harus di hari ini.
Jadi yang pertama saya pelajari, karena hidup ini singkat, maka pergunakanlah waktu yang ada. Dalam mempergunakan waktu yang ada, maka yang pertama, jangan lagi bermain-main lagi dengan dosa. Stop bermain-main dengan dosa. Dosa bukan hanya bicara tentang perzinahan. Engkau nyimpan dendam, engkau nyimpan benci, engkau nyimpan kepahitan. Itu merupakan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau engkau mau melepaskan pengampunan, jangan tunggu besok. Hari ini lepaskan pengampunan buat orang-orang yang pernah menyakitimu. Beberapa hari kemarin kita sudah belajar. Stop ingat-ingat apa yang menjadi kesalahan, kekurangan orang. Stop ingat-ingat apa yang sudah pernah manusia buat kepadamu yang menyakiti hatimu. Stop ingat-ingat itu. Tinggalkan itu di tahun 2021. Nanti kau akan memasuki tahun 2022 dengan hati yang baru, hati yang penuh dengan pengampunan, hati yang penuh dengan kasih. Sehingga akhirnya kita buat sesuatu di tahun 2022 nanti. Kita persiapkan hidup kita untuk lebih baik. Kita akan lihat pertolongan Tuhan, kita akan lihat pembelaan Tuhan. Matius 24 ayat 42 bilang begini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita nggak pernah tahu. Jangan sampai Tuhan datang sedang mendapati kita tidak melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kita menjadi 5 gadis yang bodoh, yang tidak berjaga-jaga. Karena kita menyadari kita harus pergunakan waktu yang ada. Waktu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan, kesempatan untuk mengampuni, kesempatan untuk melayani. Lakukan itu selama kita masih ada disebut dengan hari ini. Dan yang kedua, saya pelajari, karena hidup ini singkat, maka pergunakanlah waktu yang ada. Dalam mempergunakan waktu yang ada, yang kedua saya pelajari, gunakan setiap kesempatan atau waktu yang ada untuk kita dapat menjadi berkat. Gunakan setiap kesempatan, setiap waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk jadi berkat. Ingat, selalu saya ulang-ulang, jangan bicara bilang saya tidak punya uang pendeta, bagaimana saya bisa jadi berkat. Saudara dikasih dalam Tuhan untuk menjadi berkat, tidak bicara selalu berbicara tentang uang, materi, no. Itu sebabnya kenapa Petrus dan Yohanes ketika menyembuhkan orang lumpuh, pengemis pada saat itu yang minta-minta, saudara dikasih dalam Tuhan, Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Petrus mau tolong orang ini, tapi Petrus bilang, aku gak punya emas, aku gak punya perak, tapi yang ada padaku kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus dari orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Itu yang saya bilang. Sekalipun kita nggak punya uang, sekalipun minimal keuangan kita, kita masih bisa tolong orang, kita masih bisa bantu orang, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Ketika kita menggunakan apa yang ada dan Tuhan titipkan dalam hidup kita untuk kita tolong orang. Engkau berdoa buat orang lain, engkau support orang lain, engkau encourage orang lain, itu engkau sudah jadi berkat buat mereka. Makanya selalu saya bilang dalam ibadah doa pagi, setiap kali saya memulai ibadah doa pagi, saya selalu mengajak umat Tuhan, ayo bagikan kembali ibadah doa pagi ini. Sederhana, dengan sosial media kita jadi berkat. Engkau ada di daerahmu masing-masing, tapi sosial media yang kau pakai sudah menyebar ke seluruh daerah di mana engkau tidak ada di sana. Agar melalui sosial media kita masing-masing, kita bisa menjadi berkat. Apapun yang bisa kita buat agar orang menerima firman, lakukan. Apapun yang bisa kita kerjakan agar banyak orang menerima pertobatan, lakukan. Karena untuk itulah kita ada. Jadi yang kedua saya pelajari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena hidup ini singkat, maka pergunakanlah waktu yang ada. Dan orang yang mempergunakan waktu yang ada, maka dia akan mulai bertobat hari ini. Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Stop. Dimulai hari ini, karena besok tidak ada. Besok tidak akan pernah ada. Yang ada hanya hari ini. Kita selalu dimulai dengan hari ini. Dan yang kedua, karena hidup ini singkat, maka pergunakanlah waktu yang ada. Dan dalam mempergunakan waktu yang ada, gunakan setiap kesempatan, gunakan setiap waktumu untuk jadi berkat buat orang lain. Apapun yang bisa kita buat agar orang boleh memuliakan Allah melalui hidup kita. Itu yang Yesus bilang, bukan? Hendaklah setiap orang melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga, sehingga dengan perbuatanmu yang baik mereka memuliakan Bapamu di sorga.
tujuan kita diselamatkan agar kita dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya di muka bumi ini. Karena itu pastikan jadi berkat. Jangan tunggu besok, karena besok nggak ada. Dimulai dengan hari ini. Yang ketiga, yang terakhir, karena hidup ini singkat, maka pergunakanlah waktu yang ada. Dalam mempergunakan waktu yang ada, maka yang ketiga saya pelajari, teruslah bersaksi. Teruslah merebut jiwa-jiwa yang hilang. Teruslah menginjil. Teruslah sampaikan kabar baik. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta saya bukan lulusan teologi. Mungkin saudara juga bilang, saya bukan pendeta. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita terpanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bukankah Alkitab katakan bahwa Dia mempercayakan saudara dan saya yang sudah diperdamaikan untuk menjadi pelayan pendamaian, sehingga akhirnya melalui saudara dan saya yang sudah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus, kita dipercayakan memiliki tugas untuk menjadi alat pendamaian bersama-sama, sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang lain untuk mendamaikan orang-orang yang belum kenal Kristus, orang-orang yang masih jauh dari Kristus, untuk diperdamaikan dengan Dia. Sehingga akhirnya kita menyadari, saya ada dan saya terpanggil untuk bersaksi. Makanya selalu saya bilang, jangan malu untuk bersaksi. Tuhan sudah pernah tolong kita, Tuhan sudah pernah bela kita, Tuhan sudah pernah kerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Saksikan itu kepada banyak orang. Orang mau ngomong kepada kita so rohani lah, gak usah pusing. Iblis punya caranya tersendiri untuk membungkam mulut-mulut orang percaya agar mereka tidak bersaksi. Karena itu pastikan terus bersaksi. Bersaksi bagaimana engkau sudah disembuhkan Tuhan. Bersaksi bagaimana Tuhan sudah memulihkan rumah tanggamu. Bersaksi bagaimana Tuhan sudah memakai begitu banyak jalan dibukakan dalam hidupmu. Bersaksi. Kenapa kita perlu bersaksi? Agar banyak orang bisa dikuatkan dalam menghadapi pergumulan. Karena seringkali kita menghadapi pergumulan dan Tuhan tolong kita, Tuhan bela kita, dan kita bersaksi. Biasanya atau seringkali ada orang-orang yang juga mengalami hal yang sama dengan apa yang menjadi pergumulan kita. Kita dipercayakan Tuhan memiliki pergumulan dalam rumah tangga, kita ditolong Tuhan, dipulihkan Tuhan, maka kita menjadi saksi buat mereka yang mungkin memiliki pergumulan yang sama dengan apa yang kita hadapi. Disitulah dia mendapatkan kekuatan, disitulah dia mendapatkan jalan, disitulah dia mendapatkan pengharapan. Oh iya ya, kalau kamu ditolong Tuhan, pas saya percaya, saya pun pasti ditolong Tuhan. Akhirnya timbul pengharapan. Mulai hari ini bersaksilah, menangkan jiwa dengan cara bersaksi, menangkan jiwa dengan cara berdoa bagi mereka. Karena itu pastikan gunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya bagikan 3 hal ini buat setiap kita, agar sebagai anak-anak Tuhan, untuk memasuki tahun 2022, minimal kita buat sesuatu di hari-hari terakhir di tahun 2021 ini, sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, sehingga kita meninggalkan tahun 2021 ini dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan memasuki tahun 2022 dengan hati yang penuh dengan kebanggaan. Saya hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh firman-Mu, bahwa kami harus mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tuhan, kami berdoa, biar setiap umat yang oleh Tuhan percayakan hamba layani pagi hari ini mendapatkan pesan Tuhan dan memegang apa yang kami dapati pagi hari ini, sehingga kami tidak lagi hidup dalam dosa, kami tidak lagi jatuh bangun dan membiarkan diri kami dikuasai oleh keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu jahat kami. Tapi biarlah mulai hari ini kami berusaha untuk lakukan apa yang baik dan berguna, bermanfaat, membangun bagi diri kami maupun bagi banyak orang. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan menaungi kami, kuasa Tuhan melingkupi kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang terus mempergunakan waktu yang ada, sehingga waktu yang adalah kepercayaan yang Allah berikan dalam hidup kami, kami pakai untuk berubah, kami pakai untuk berbuat sesuatu, untuk menjadi berkat buat orang lain. Kami pakai untuk bersaksi, karena untuk itulah kami dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan.
Hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, hamba berdoa juga buat yang sakit. Kami percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan tumpangkan tangan dari seorang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun kau berada, kau yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Firman Tuhan katakan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi, tergenapi dalam hidup umat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menaruh tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, sepakat kami menghardiknya keluar dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh kami. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Kami diselamatkan, kami ditebus, dan oleh bilur-bilur darah Yesus kami diselamatkan, kami disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami terima kuasa Allah. Kami terima kesembuhan, kami terima mujizat. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang bergoncang. Rumah tangga yang hari-hari ini sedang diuji. Tuhan, hamba berdoa biarlah mereka tetap terus setia untuk tetap memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan berjanji apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia, dan apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan tetap utuh. Rumah tangga anak-anak Tuhan tetap dijaga. Kalau ada suami-suami yang terhilang, ada istri-istri yang terhilang jauh dari rumah tangga mereka, Tuhan, kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus, Allah jamah mereka, Allah jamah dalam nama Yesus. Ada pemulihan dalam rumah tangga mereka. Terjadi rekonsiliasi antara hubungan suami dengan istri dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala hal yang membuat mereka kecewa, segala hal yang mengikat mereka untuk tidak lagi mengasihi, mencintai istri atau suami yang berasal daripada Tuhan ini, yang disatukan dalam altar kudus Tuhan, kami doa, kami putuskan kuasanya apapun itu dalam nama Yesus. Biarlah kuasa kasih Tuhan menjamah setiap istri-istri yang terhilang, menjamah setiap suami-suami yang terhilang dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, ya Allah, memohon belas kasihan-Mu atas mereka. Izinkan mereka melihat pemulihan terjadi dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur, kami percaya karena kami tahu Yesus kami tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda yang hari-hari ini mencari pasangan hidup. Tuhan, hamba berdoa Allah yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Allah yang mempertemukan mereka dengan tulang rusuk yang Tuhan percayakan untuk ada dalam hidup mereka. Allah yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang mengasihi, mencintai Tuhan, bahkan mengasihi, mencintai mereka, dan Tuhan bawa mereka masuk dalam rancangan Allah yang ajaib. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Bahkan ada anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan hari-hari ini, ataupun mereka yang sedang memulai bisnis mereka ketika mereka sedang bangkit dari masa-masa pandemik ini. Tuhan tolong Allah buka jalan bagi mereka sehingga dipertemukan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Dengan apapun yang Tuhan mau dan kehendaki untuk terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari sedang berdoa agar dalam rumah tangga mereka mendapatkan keturunan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Allah memberkati buah kandungan yang ada. Allah memberkati kesehatan reproduksi suami-suami dan istri yang ada dalam nama Yesus. Terbuka kandungan mereka dalam nama Yesus. Mereka dipercayakan oleh Tuhan mendapatkan keturunan ilahi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Bahkan kami terus berdoa buat jiwa-jiwa yang kami doakan setiap hari. Ada di antara orang tua kami, ada di antara anak-anak kami, keluarga kami, orang-orang yang berhubungan darah dengan kami yang belum mengenal Kristus, atau mungkin sedang pergi meninggalkan Yesus karena satu dan lain hal. Oh Bapa, kami berdoa bagi mereka. Kami memohon belas kasihan Tuhan ada atas mereka, sehingga mereka dijamah Roh Kudus, mereka dipulihkan, mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang sesat. Di dalam nama Yesus. Kami sadar kami tidak dapat memegang, kami tidak dapat mengubah hati manusia. Roh Kuduslah yang mampu menjamah mereka. Karena itu kami doa dari tempat ini biar Roh Kudus melawat mereka. Roh Kudus menjamah mereka. Mereka menerima pengurapan, mereka menerima pewahyuan, mereka menerima lawatan Tuhan. Bahkan pada akhirnya kami berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kota-kota yang Tuhan percayakan kami ada di dalamnya. Kami terus ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, angkat tanganmu di rumahmu masing-masing, ucapkan berkat
buat kota di mana Engkau tinggal saat ini. Bapa, kami mengangkat tangan kami mengucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan jamah setiap kota, Tuhan berkati. Kami ucapkan berkat shalom Allah turun atas kota di mana kami tinggal. Dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari tsunami, dijauhkan dari tanah longsor, dijauhkan daripada segala rancangan-rancangan orang jahat, dijauhkan dari banjir. Di dalam nama Yesus jauhkan dari gempa bumi. Di dalam nama Yesus kota di mana kami tinggal diberkati, dijaga, dipagari, dilindungi oleh kuasa Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Bahkan kami terus doakan terjadi pertobatan besar-besaran di kota di mana kami tinggal. Dalam nama Yesus kami doa. Tuhan, kami berdiri bagi kota kami. Kami juga berdiri bagi bangsa kami. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Pemimpin-pemimpin kami, oh Tuhan, beri roh takut dan gentarakan Tuhan. Jauhkan mereka dari segala permainan-permainan dukun, permainan-permainan kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Allah memberkati Bapak Presiden, Allah memberkati Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Allah memberkati Kapolri, Panglima TNI. Allah memberkati Ketua BNPB, Ketua BNPT. Kami berdoa DPR, MPR, Tuhan memberkati roh takut dan gentarakan Tuhan. Tuhan taruh dalam hati mereka. Kalau ada di antara mereka yang merancangkan yang jahat sebagai roh pemecah belah, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, Allah singkapkan sehingga mereka bertobat berbalik kepada Tuhan. Para gubernur, para bupati, para wali kota kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Beri roh takut dan gentarakan Tuhan dalam memajukan tempat di mana Tuhan percayakan untuk mereka pimpin. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan di masa-masa pandemik ini. Kami bersyukur kami melihat hal-hal yang baik. Kami melihat hal-hal yang dahsyat terjadi atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami boleh bangkit dari pandemi COVID. Bangsa kami boleh lalu dari pandemi COVID di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para relawan, TNI, Polri. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, beri mereka kekuatan, beri mereka kesanggupan untuk terus menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur. Berkati gereja-gereja yang ada, berkati hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat mereka berada, sehingga kami terus boleh bergandengan tangan. Kami terus boleh menyatakan kasih kuasa Tuhan. Kami boleh terus menegakkan kerajaan sorga di muka bumi ini, sehingga bangsa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Hamba teringat akan umat Tuhan, kalau ada di antara mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi, berkat anugerah kasih setia Tuhan terus menopang hidup mereka di dalam nama Yesus, sehingga di usia yang baru mereka terus mengecap kebaikan Tuhan, bahkan terus melakukan apa yang baik dan memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa mengucapkan berkat di sepanjang hari ini dalam nama Yesus. Kami berjalan dalam kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan nyatakan dalam hidup kami, dan kami berjalan dalam hal-hal yang dahsyat dan membangun iman kami, dan kami hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu jemaat yang kasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun kau berada, arahkan kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umatmu di dalam nama Yesus. Mereka hidup dalam perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Mereka dijaga, mereka disertai. Bahkan apapun yang mereka kerjakan, mereka mempermuliakan nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Besok nggak ada. Gunakan segala sesuatu, lakukan segala sesuatu di hari ini. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, dan persiapkan hati kita dan hidup kita untuk memasuki tahun yang baru 2 hari lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, shalom.